pembukaan seminar pendidikan kurikulum merdeka yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia APSI Kabupaten Banjarnegara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wasbihi nasta'inu ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, di antaranya nikmat sehat sempat, sehingga atas ridhonya pada pagi hari ini kita masih dipertemukan di aula di Dikora Kabupaten Banjarnegara dalam rangka seminar pendidikan kurikulum merdeka. Salawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya yang akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati PLT Kepala Dikora Kabupaten Banjarnegara Bapak Dr. Agung Yusianto Magister Sains, yang kami hormati Kepala Bidang TK PAUD SD SMP, yang kami hormati Ketua APSI dan Segenap Pengurus APSI Kabupaten Banjarnegara, yang kami hormati seluruh pengawas, baik pengawas PAUD, RA, RBA, SDNI, SMP, MTS, yang kami hormati se-Kabupaten Banjarnegara. Acara pembukaan seminar kurikulum merdeka yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia APSI Kabupaten Banjarnegara pada hari ini, Rabu tanggal 13 April 2022 akan segera dimulai. Mengawali acara pada pagi hari ini, untuk memohon ridha Allah Subhanahu wa taala agar acara pada hari ini dapat terlaksana dengan lancar, marilah kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya.
Hadirin disilakan duduk kembali. Mohon maaf, kami ulangi. Acara berikutnya juga kepada Bapak Sugiarto LPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya pada kesempatan hari ini untuk mengirim doa dengan cara agama Islam. Dan bagi Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon berkenan untuk mengisikan diri sesuai dengan keyakinan masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakiri, hamdan na'imi, hamdan yu'afi ni'amahu wa yubahi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untukmu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Kau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagungan-Mu, segala puji atas kemuliaan-Mu dan kekuasaan-Mu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Malik ya Qudus, kami agungkan nama-Mu karena hanya Engkau-lah Tuhan kami. Hanya Padamu kami bersujud, hanya Padamu kami bersyukur, dan hanya Padamu kami membacakan doa. Ya Rahman ya Rahim, hanya Padamu kami menyembah, dan hanya Padamu kami mohon pertolongan. Ya Allah ya Rabbana, hari ini kami berkumpul di sini dalam kegiatan seminar pendidikan kurikulum Merdeka yang diselenggarakan oleh Asosiasi Penguasa Paham Indonesia (APSI) Kabupaten Banjarnegara, berdiskusi mengurai pikir untuk memberikan sumbangsih terbaik pada bangsa ini. Karena ya Allah, lancarkanlah acara kami, berkatilah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir. Bukalah pikiran kami, tentukanlah hati kami, dan berikanlah kepada kami ide-ide sempurna untuk membangun dan mencerdaskan bangsa kami. Ya Allah yang Maha Mengetahui yang Baik, pimpinlah kami dengan hidayah-Mu, berkailah dengan segala takdir dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan kebenaran. Profis seperti wayah seperti amri. Waktu kita lisani yang qawli. Allahumma arina haqqan warzuqna tiba'ah wa arina batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan iringan Tuhan, acara seminar pada siang hari ini bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya laporan pertemuan penyelenggara kepada Bapak Dr. Andes Eko Budianto MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Bapak PRT Kepala Dinkora Kabupaten Banjarnegara, Dr. Agus Agung Sianto, terima kasih. Segenap pejabat struktural di
pengurus APSI Kabupaten Banjarnegara yang saya hormati, serta Bapak Ibu hadirin peserta seminar pendidikan pada pagi hari ini yang saya hormati, yang berbahagia dan semoga kemuliaan Allah SWT. Mohon izin akan saya sampaikan laporan penyelenggaraan pada kegiatan pagi hari ini, yakni seminar pendidikan kurikulum merdeka di lingkungan anggota APSI Kabupaten Banjarnegara. Rasional, pengawas sebagai bagian dari mendidik pendidikan di sekolah dan madrasah diharapkan senantiasa meningkatkan kompetensinya baik secara individu maupun institusi dengan prinsip belajar sepanjang hayat. APSI Kabupaten Banjarnegara sebagai satu-satunya wadah organisasi profesi bagi pengawas sekolah dan madrasah se-Kabupaten Banjarnegara selalu hadir untuk memberikan fasilitasi para anggotanya agar tampil prima dalam mendampingi dan memfasilitasi pembelajaran kepada guru dan manajemen sekolah kepada kepala sekolah dan madrasah di masing-masing sekolah atau madrasah binaannya dengan senantiasa memprogramkan dan menjalankan program kerja yang partisipatif dan aktif melalui pendekatan saling belajar dan berbagi. Isu merdeka belajar yang digaungkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek, khususnya di episode yang ke-17 tentang implementasi kurikulum merdeka yang tertuang dalam Kepmen nomor 56 tahun 2022, menuntut pengawas sekolah se-Kabupaten Banjarnegara untuk mampu memahami dan sekaligus mampu mengimplementasikan pendampingan ke sekolah dan madrasah binaan masing-masing agar sekolah dan madrasah binaannya tetap pada jalur yang profesional dan sesuai dengan apa yang diamankan dalam keputusan menteri tersebut di atas. Nama kegiatan Seminar Pendidikan tentang Kurikulum Merdeka. Dasar Program Kerja APSI Kabupaten Banjarnegara tahun 2021-2022. Waktu dan tempat Rabu tanggal 13 April 2022 bertempat di Aula Besar di Dipora Kabupaten Banjarnegara. Peserta untuk seminar ini adalah seluruh pengawas sekolah dan madrasah di Kabupaten Banjarnegara yang meliputi pengawas di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara berjumlah 25 dan pengawas sekolah di lingkungan di Dipora Kabupaten Banjarnegara berjumlah 73, sehingga pada kesempatan ini yang kami undang adalah 98 peserta yang hampir semua peserta sudah mendaftarkan melalui Google Form yang kami tidakkan melalui internet. Kemudian narasumber dengan konsep bahwa kita adalah belajar dan berbagi, maka pada dasarnya untuk sekitar nanti kita adalah belajar bersama dan berbagi pengalaman yang sudah kita anggap punya pengalaman untuk isu yang paling terkini, sehingga nanti narasumber sebagai teman belajar adalah dari internal pengawas kita sendiri. Selanjutnya, Bapak Ibu, biaya kegiatan ini bersumber pada iuran rutin bagi anggota APSI seluruh Kabupaten Banjarnegara. Jadi pada Bapak RT di Dipora yang saya hormati, Bapak teman-teman di pengawas Kabupaten Banjarnegara itu punya iuran yang bisa menghadirkan program-program seperti salah satunya adalah pada pagi hari ini. Dengan bantuan yang mestinya luar biasa, yaitu bantuan akomodasi berupa
tempat dan peralatan serta jaringan internet yang sudah diupdate oleh kantor Dindipora Kabupaten Banjarnegara. Untuk yang itu kami ucapkan terima kasih yang sebenarnya kepada Bapak Kepala Dindipora atas apresiasi dan dukungannya. Hasil yang diharapkan pada saat yang nanti kita mengharapkan peserta mendapatkan pemahaman yang sama dan memadai tentang kurikulum merdeka. Kemudian yang kedua, peserta selanjutnya mampu mendampingi sekolah dan madrasah binaannya dalam menentukan pilihan, mendaftar di IKM dan mengimplementasikan KM atau kurikulum merdeka pada sekolah dan madrasah binaannya. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah laporan penyelenggaraan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Pada saatnya nanti kami mohon Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara untuk memberikan arahannya sekaligus membuka kegiatan seminar pada pagi hari ini. Segala hal yang kurang pas dan saya menyampaikan laporan, mohon maaf. Saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau panitia seminar pendidikan yang telah memberikan laporan penyelenggaraan pada hari ini. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, meningkat acara selanjutnya sambutan yang pertama dari Ketua Bank Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia APSI Kabupaten Banjarnegara kepada beliau Bapak Dr. Adel Jika, Minister Manajemen, disilakan. Jika saya mengucap aksi, Bapak Ibu akan membalasnya dengan merdeka. Jika saya mengucap penjara Merdeka. Bapak Ibu akan menjawabnya dengan yes. Jika saya mengucap aksi penjara, maka Bapak Ibu akan membalasnya hebat. Siap? Siap. Aksi. Merdeka. Aksi. Merdeka. Banjarnegara. Yes. Yes sih. Aksi Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah merupakan beragam kenikmatan pada kita semua, sehingga pada saat ini kita dapat tidak melaksanakan kegiatan seminar pendidikan yang semuanya adalah pelajarannya tentang kurikulum pendidikan. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allah selalu kita rindukan sama Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara yang sangat saya hormati, sama juga Kepala Dinas PLW. Dia dengan harapannya sudah Kepala Dinas sendiri. Oh, sebutan kok tidak pakai embel-embel susah. Yang sangat saya hormati, terima kasih sekali mengizinkan tempat ini untuk bertemu kami. Dan Bapak Ibu, hari ini internetnya sudah dinaikkan tajam Bapak Ibu. Nanti saya beritahu password. Ini kan karena perhatian penuh dari Pak Kepala Dinas.
Juga Bapak-Bapak Kepala Bidang, Bapak Budi, sampai Ahli SD, mumpung anyar Pemkot Deleng, oh jebule pasukan pengawas ki akeh. Sing mau ora tau dideleng. Kemudian Pak Nasr, kemarin juga iya Pak, saya senang, insya Allah saya akan hadir. Ya harus Pak. Masya Allah, Allah berkumpul delengi. Terima kasih untuk kehadirannya. Juga Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara yang mengizinkan para pengawasnya, baik pengawas madrasah maupun pengawas agama Islam, mengizinkan untuk mengikuti kegiatan hari ini. Tanpa izin beliau, Anda tidak bisa hadir ke tempat ini. Dan yang berikutnya, Wakil Ketua, Sekretaris, segenap pengurus APSI yang sangat saya banggakan dan yang sangat saya muliakan, para anggota APSI. Saya mohon maaf, hari ini saya menganiaya di antara beberapa saudara karena pukul 8 harus di sini Pak Bu. Padahal tugas Bapak Ibu ada yang sebenarnya kami penting ujung. Saya tidak tahu tadi pagi jam berangkat jam berapa, atau mungkin malah ada yang sudah nginap di hotel tadi malam. Jadi sungguh saya Bapak Ibu pengawas yang sangat saya hormati, karena ini semuanya adalah perhatian Bapak Ibu terhadap organisasi kita. Bapak Ibu semua yang sangat saya hormati, akselerasi regulasi pendidikan berjalan sangat kencang. Belum ada 3 tahun sudah ada 19 episode Merdeka Belajar. 19 dimulai dari yang pertama, episode pertama ditandai dengan ditiadakannya UN, ditiadakannya ujian nasional, dan itu akan berlanjut. Tahun pelajaran itu tidak akan ada UN. Kalau ada sekolah yang masih melaksanakan UN, itu pelajaran. Pelajaran kalau ada UN, karena sudah tidak boleh. Kemudian yang ketiga, tentang manajemen pengelolaan BOS, sampai sekarang masuk pada atas. Dan isu yang saya terima Bapak dan Ibu, September cut off luring. Jadi September pengelolaan dana BOS, perencanaannya sampai pertanggungjawabannya itu dari benar-benar bulan ini itu tidak termaafkan, tidak ada laporan manual. Kalau sekarang masih agak-agak dimaafkan. Kalau sekarang ini itu yang nomor 3, episode yang ketiga. Episode yang kedua saya lewati karena tidak berkaitan dengan kita secara langsung. Karena episode yang kedua adalah kampus merdeka. Episode yang keempat tentang organisasi penggerak. Dan sekolah kita ada 20 yang menikmati itu. 20 sekolah SMP sudah pintar, muridnya sudah pintar membuat film dokumenter. Dan ini akan berlanjut. Yang kelima tentang guru penggerak. Dan sekarang juga terus berlanjut. Yang ketujuh, karena saya lewati tentang sekolah penggerak. Dan sekarang mulai terlihat pada negara mana yang sekolah penggerak dan mana yang belum bergerak. Dan ada yang sedang latihan gerak-gerak. Sementara bahwa sudah sangat sibuk. Kemudian episode yang ke-12 tentang sekolah nyaman belajar bersama sila. Berhenti tidak sila, tidak akan terus belajar. 13-14 saya lewati. Lalu yang ke-15 tentang kurikulum merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Ini juga tidak akan dilewatkan, artinya akan berlanjut Bapak. Karena akan berlanjut, maka kita harus segera bersikap. Apalagi didukung dengan 5 regulasi yang muncul bulan Februari kemarin secara bersamaan. Untuk mendukung episode 15 itu tentang kurikulum merdeka dan platform mengajar yang insya Allah nanti sampai siang akan kita pelajari bareng-bareng. Mana regulasi itu? Permendikbud nomor 5 tentang standar komunikasi lulusan. Permendikbud nomor 7 tentang standar isi. Kemendikbud nomor 50 KEP tadi sekarang kan keputusan nomor 56 tentang implementasi kurikulum merdeka yang dijaga salah satu pasalnya mulai tahun pelajaran 2023. Kapan itu Pak Bu?
bulan Juli sesuk. Saiki bulan apa? Lah kok BCA tengah-tengah bae. Kemudian dua regulasi lagi dari Badan Ketua Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan yang dulu BSMP. Badan ini mengeluarkan dua regulasi, satu tentang CP, capaian pembelajaran. Mung 1000 halaman Pak Bu, capaian pembelajaran yang pada kurikulum 13 kemarin merupakan atau dengan istilah kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kurikulum Merdeka tidak kita kenali itu, kita kenalinya dengan capaian pembelajaran. Lalu akan di breakdown ke regulasi berikutnya, yakni adalah analisis tujuan pembelajaran. 5 regulasi ini mengarahkan ke pendidikan untuk melaksanakan kurikulum Merdeka. Hebatnya dinas tidak boleh menyarankan, jadi benar-benar memerdekakan sekolah, suruh milih sendiri. Padahal kalau milih dewek, orang makan-makan. Maka ini kita tidak sekarang. Saya organisasi kira-kira orang bisa lagi loh. Saya optimis tidak disalahkan. Dan nanti jenengan akan tidak ketika punya 9 sekolah binaan, yang satu kurikulum Merdeka 2, yang 3 kurikulum Merdeka Belajar, yang lain malah tidak identitas sama sekali dengan musik orang. Ketika harus mendampingi itu Bapak Ibu juga permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu hari ini kita berkumpul. Kemudian tentang platform Merdeka Mengajar yang hari ini juga akan kita pelajari. 5 prinsip pembelajaran itu berubah total dari pandangan pengelolaan pembelajaran yang berlalu. Di kurikulum Merdeka 5 prinsip pembelajaran mengubah gaya mengajar Bapak Ibu untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Di antaranya mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar siswa saat ini. Itu harus. Maksudnya kalau kita hendak mengajarkan angka 10, maka kita sudah yakin bahwa angka 9 sudah dikuasai. Ini prinsip satu. Lalu prinsip yang kedua, mengembangkan kapasitas murid untuk menjadi pembelajar sepanjang. Artinya apa? Ketika terjadi pembelajaran, maka di otak dan hati murid itu akan tertanam kuat. Belajar itu penting dan tidak henti. Harapan saya mengimbas saat ini, setelah Bapak Ibu nanti ikut seminar sampai selesai, muncul kekuatan. Belajar itu penting. Kita ini harus kuat lagi. Makin tua, makin happy. Jadi itu. Kemudian yang ketiga, jadi kalau nanti tidak seperti itu, maka pengelolaan belajar akan jadi salah. Mengapa kita para pengawas cukup 5 prinsip ini, 5 prinsip itu yang kita kuatkan? Yang lain-lain itu kan tekniknya Bapak Ibu. Dan prinsip pembelajaran itu mengubah arah konsep pembelajaran di kurikulum Merdeka. Lalu yang ketiga, mengembangkan kognitif dan karakter siswa. Ini dua-duanya harus berimbang. Kognitif dan karakter harus betul-betul. Yang keempat, menyesuaikan dengan lingkungan hidup murid. Jadi nek Bapak Ibu mulang gawe ikan asin, jelas ini menyalahi prinsip. Karena daerah kita bukan daerah pantai, melainkan daerah pertanian, daerah perkebunan. Maka ketika ada capaian pembelajaran siswa mampu membuat olahan makanan, ya harus Bapak Ibu guru akan mengubahnya menjadi mengolah makanan dari bumbu-bumbuan. Tidak akan mungkin mengajarkan mengolah makanan dari bahan-bahan. Satu contoh, kalau ini tidak dilaksanakan, yang mengingkari prinsip lagi. Lalu prinsip yang kelima, yang terakhir, yaitu mengarahkan siswa mengarahkan ke masa depan yang berkelanjutan. Jadi nek ketemu cakno, ke cerita masa lalu dewek orang dipoke. Ini filsafat psikologi. Kalau ketemu anak muda, ajak ke masa depan. Nek ketemu wong tua, jangan cerita masa lalunya dengan ngambil sari untuk cerita lalu. Ini konsep. Oleh karena itu ini yang kelima menjadi prinsip. Inilah Bapak Ibu
tentang merdeka kurikulum dan tidak perlu diragukan lagi. Dan kementerian sudah menciptakan platform Merdeka Mengajar, aplikasinya sudah ada. Mau RPP, mau buku modul, mau asesmennya, semuanya ada di dalamnya. Berarti malah mempermudah. Yang terakhir Bapak, tentang episode ke-19, yaitu tentang apa? Tentang rapor pendidikan nasional. Baru kali ini bisa punya rapor pendidikan. Dan ini sudah sampai di tingkat satuan pendidikan. Ada 86 indikator. Dan dari situ nanti silakan Bapak Ibu kita mendampingi untuk sekolah prioritas ini. Kata Pak Menteri, 67% guru belum bisa mengelola pembelajaran dengan baik. Ini jawaban guru, bukan jawaban wali murid, bukan jawaban siswa. Ada 24% siswa mengatakan di sekolahnya belum aman. Ada 22% menyatakan di sekolahnya terjadi gangguan yang mengarah kepada pelecehan seksual. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, karakter menjadi ciri di kurikulum Merdeka, yaitu tentang penguatan karakter profil pelajar Pancasila. Ini yang menjadi identitas khusus. Jadi Bapak Ibu, selamat bersenang-senang nanti, selamat heboh, selamat galau, dan nanti ketika seminar tidak saya tunjuk moderator, karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Negara, berbagi. Nek pemateri lagi ngomong, jadi kan urut paham langsung apa. Begitu ya Bapak Ibu. Ada juga kesel loh, mau langsung begitu naik, urut tak takon. Apa kan sih? Urut nanti. Maput. Terakhir Bapak Kepala Dinas, saya mohon arahannya, mohon pembinaannya, dan mohon nanti berkenan membuka acara kegiatan. Terima kasih semuanya. Selamat berseminar. 15 menit pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Andes Cika Magister Manajemen, Ketua Aksi Kabupaten Banjarnegara yang telah berkenan memberikan sambutan pada siang hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya pada seperti bersama sambutan PLT Kepala Dinas Kabupaten Banjarnegara dilanjutkan membuka secara resmi seminar pendidikan kurikulum Merdeka Aksi Kabupaten Banjarnegara. Kepada beliau Bapak Dr. Agung Yusianto yang disertai disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Cika selaku Ketua Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia. Harus kerja. Hormati segenap pengurus dan anggota Aksi Kabupaten Banjarnegara yang pada hari ini berkesempatan hadir di Aula Dipora ini. Yang saya hormati rekan-rekan jajaran dari Dipora, Kepala Bidang TK PAUD, SD dan SMP. Kesempatan yang berbahagia ini di tengah-tengah kita yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, rasa syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Kita semua masih diberikan rahmat karunia kesehatan, umur panjang sehingga bisa bersilaturahmi pada satu momen kegiatan yang sangat penting. Kesempatan yang pertama, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan pengawas yang dalam hal ini tidak terbatas pengawas di lingkungan di Dipora, tetapi juga melibatkan pengawas sekolah kementerian agama. Apresiasi saya berikan karena kegiatan hari ini wujud nyata dari respon dan
jajaran pengawas untuk menyambut dari kurikulum merdeka ini. Juga rasa bangga penyelenggaraan acara ini benar-benar diselenggarakan murni swadaya dari jajaran pengawas. Tepuk tangan. Apa yang tadi disampaikan oleh Ketua Penyelenggara dan juga dilanjutkan dari apa yang dijelaskan oleh Pak Jika terkait dengan kebijakan pemerintah kalangan dunia pendidikan. Yang paling terkini yang kita hadapi yaitu kurikulum merdeka. Tadi saya mendengarkan paparan dari Pak Jika. Saya di satu sisi merinding, di satu sisi juga tertampar. Karena saat inilah pemerintah menunggu bagaimana kinerja dari kita semua jajaran pendidikan. Salah satu hal yang dulu, semoga analisa saya tidak apa yang dulu ketika kebijakan ujian nasional diselenggarakan, banyak sekali pendapat yang tidak menginginkan itu. Kemudian di lapangan juga terjadi suatu hal yang menurut saya sudah tidak perlu, yaitu seakan-akan penyelenggaraan pun itu menjadi sesuatu hal yang sangat menegang. Saya juga dulu mengalami itu, tapi saya juga tidak tegang. Kenapa sekarang ada untuk tegang masuk dunia, kan? Apalagi teman-teman di Korea juga cerita bagaimana prosesnya hingga pelaksanaan pun. Karena itu dengan tidak adanya ini dibuktikan oleh pemerintah yaitu dengan keluarnya rapor pendidikan episode yang berapa ya Pak Jika? 19. Nanti saya akan minta waktu sebentar, saya akan menjelaskan rapor pendidikan Kabupaten Banjarnegara. Alhamdulillah saya langsung merespon Pak Jika, kan? Saya sudah dari malam mengetik, ya kan? Tidak semuanya, nanti akan saya jelaskan beberapa indikator yang terkait dengan rapor pendidikan yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Terkait dengan pelaksanaan kurikulum merdeka, ini menjadi kewenangan sepenuhnya kepada masing-masing satuan pendidikan. Tetapi yang tadi dijelaskan oleh Pak Jika menjadi sebuah budaya kita, kebijakan masih lebih orientasinya yaitu dari top down, tidak apa. Ketika itu memang lebih efektif, saya top down dan bottom up planning itu satu hal yang semuanya itu adalah bisa benar tergantung pada situasi dan kondisinya. Oleh karena itu saya menaruh harapan yang sangat tinggi kepada jajaran pengawas terkait dengan pelaksanaan kurikulum merdeka ini. Pengawas adalah kepanjangan tangan kami di Dikora. Struktur organisasi kami yaitu ada bidang, tetapi jangkauan masing-masing sekolah tidak mungkin kami lakukan dari masing-masing bidang. Oleh karena itu dibentuk pengawas dari situ dengan status jabatan fungsional. Jajaran pengawas yang tiap hari hadir di tengah-tengah satuan pendidikan. Inilah yang saya menaruh harapan besar kepada Bapak Ibu semuanya, karena panjenengan nantinya yang akan menjadi lokomotif yang paling depan ketika hadir di sekolah untuk bagaimana memotivasi yang diawali juga dengan sosialisasi dan penjelasan. Karena kemarin ketika kami mengadakan rapat, ternyata sebagian besar jajaran pengawas masih ada yang belum tahu terkait dengan kebijakan-kebijakan hari ini. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya sangat menaruh harapan dan acara hari ini harus benar-benar memberikan hasil dan harus mampu memberikan perubahan kontribusi terhadap satuan pendidikan. Saya mohon izin untuk turun sekarang. Saya izinkan karena Pak Bambang hari ini
saya tugaskan pada suatu hal yang sangat penting. Saya sudah akan melakukan yang namanya reward and punishment. Sesuatu yang bisa memberikan prestasi akan saya berikan penghargaan, sesuatu yang ada pelanggaran akan saya berikan punishment. Hari ini saya sudah mulai melakukan kebijakan itu. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kurikulum Merdeka, ada beberapa opsi untuk pilihan dari itu dan itu diserahkan sepenuhnya kepada satuan pendidikan. Paling ujung baju merah, tampil ke depan. Sini merapat sini di tengah. Pak Dani dari Kementerian Agama, Ibu. Wah, Kemenak semua ini ya. Ngapunten. Saya tidak adil gitu kan. Saya tidak adil. Bapak pindarak saja, nggih. Saya tidak adil ini pembicaraan kita, ya kan? Jadi pengawas sama kalau di kecamatan itu pendais ya, gitu ya, pendais. Pak Dani, Pak Dani, ya Pak jangan mengawasi madrasah Hidayah atau yang ATS. Mohon maaf sebelumnya, saya dari MI Negeri. Oh, MI Negeri. Oh iya. Jadi kemarin saya mendapatkan informasi dari Pemerintahan bahwa ada perwakilan dari MI Negeri untuk mengawasi. Oh, ini Pak MI. Inspirasi. Wah, ini matur. Nah, Pak MI panjenengan selaku kepala sekolah MI. Menurut panjenengan, pendapat panjenengan terkait dengan kurikulum Merdeka seperti apa? Terima kasih. Untuk kurikulum Merdeka, kami di madrasah intinya mengikuti apa yang ada di kebijakan dari Undang-Undang Nasional. Jadi intinya terkait dengan kegiatan kurikulum di madrasah, kami di madrasah sangat menghormati itu, kemudian tinggi dan bisa melaksanakan kurikulum Merdeka di madrasah. Artinya ini respon panjenengan seperti apa setelah tahu besok pelaksanaan kurikulum Merdeka pendekatannya seperti ini seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Jika. Nah, respon panjenengan dengan melihat kondisi murid yang panjenengan pimpin seperti apa? Kami semangat merespon itu semangat dan baik dan karena memang tuntutan ke depan ini memang berbeda. Kemudian kami itu di madrasah mencoba meningkatkan itu untuk ujian madrasah saja kami menggunakan besok menggunakan berbasis komputer karena apa? Karena memang ini sudah tuntutan kita mundur di belakang maka nanti ketinggalan. Maka kami di madrasah mencoba mensejajarkan ya, di dinas pendidikan karena bagaimanapun juga kami bersama-sama dengan dinas pendidikan berusaha untuk membangun masyarakat. Menurut Pak Dani punya semangat ya kan karena kurikulum ini merespon situasi kondisi terkini ya. Menurut Pak Dani, tepuk tangan Pak Dani. Saya Ibu pengawas ya. Ibu tadi ada pilihan 3 opsi Bu. Nah, mohon saya jelaskan Bu. 3 opsi tersebut terkait dengan kurikulum itu apa saja? Di sini ada mandiri berbagi, ada mandiri belajar dan ada mandiri berubah. Ya, jadi nanti kita memilih sesuai dengan situasi kondisi masing-masing sekolah atau madrasah. Apakah kita akan melaksanakan mandiri berubah,
apakah kita akan melaksanakan mandiri belajar atau melaksanakan mandiri berbagi. Kalau menurut pendapat saya khususnya di binaan kami RAF di Kecamatan Banjarmangu itu kelihatannya ya itu nanti sih itu juga karena ini kurikulum merdeka, nantinya kita melaksanakan implementasinya jadi disesuaikan dengan situasi kondisi masing-masing sekolah madrasah dan kemampuan. Tapi kalau menurut pendapat saya, sementara kami baca-baca referensinya, alangkah lebih baiknya itu nanti kita akan melaksanakan mandiri berbagi yang kami kantor di binaan saya khususnya, tapi pada umumnya tidak tahu. Tapi itu nanti akan bagus sekali kan juga kita melaksanakan mandiri berbagi dari 3 opsi. Jelaskan mandiri berbagi yang seperti apa? Mandiri berbagi itu kurikulum yang menggunakan perangkat IT yang ada. Seperti itu. Dikembangkan. Intinya kita nanti akan mengembangkan model ajar, perangkat ajar yang ada kita kembangkan. Jadi selama ini di kurikulum 13 juga kita mengembangkan mulai dari pengembangan silabus, pengembangan rencana pembelajaran dan lain sebagainya. Di sini juga nanti kita mandiri berbagi. Jadi kita akan mengembangkan perangkat ajarnya sesuai dengan kondisi. Pak Turun, tepuk tangan. Saya senang penjelasannya tegas, ya kan? Intonasinya percaya diri. Pak Turun. Nah ini pelajaran saya sendiri. Tadi opsinya ada 3. Dan itu diserahkan ke sekolah. Panjenengan menjadi kepanjangan tangan kami di Bikora. Strategi apa yang akan panjenengan lakukan ketika panjenengan menjelaskan kepada satuan pendidikan terkait dengan pilihan 3 opsi tersebut seperti apa? Terima kasih. Strategi yang kami sampaikan yang pertama dengan sosialisasi, yang kedua keunggulan dari kurikulum tersebut. Kalau tadi kita mendengar bersama-sama tentang yang ketiga, yaitu tentang kognitif dan karakter, itu sangat dipentingkan sekali. Ketika di situ ada karakter, orang tua akan bangga dengan pendidikan. Jadi nanti di samping kognitif, karakter itu sangat penting. Maka kepada khususnya sekolah-sekolah negeri perlu ketahui mengapa anak SD ke MI begitu. Ternyata salah satunya adalah pada karakternya. Setelah kami ketika pengawasan ujian kemarin, kebetulan kami monitor ke MI. Ketika kami monitor ke MI, kami juga menanyakan ke kepala MI. Dan kami mendengar sendiri. Hari itu pas ujian, bukan hanya anak kelas 6 yang mengerjakan ujian, tapi ada kami dengar anak sedang ngaji. Maka kami tanya. Yang kedua juga kami sempat tanya kepada anak-anak, mengapa sih kamu sekolah di sini? Karena ada. Artinya karakter itulah yang MI punya. Masih begitu ya, punya. Kami hasil wawancara dari guru MI ketika kami monitoring, maka kami lebih menitik beratkan pada teman-teman para sekolah, teman-teman guru semuanya. Inilah saat yang tepat, ada sarana di dalamnya meningkatkan karakter. Ketika hanya meningkatkan kognitif, kita akan menyampaikan karakter, mungkin dan mungkin ada yang kurang. Tetapi ketika sudah ada jalurnya, kita akan lebih semangat, kita akan lebih mantap kepada orang tua juga kepada anak-anak. Artinya pendekatan kurikulum merdeka ini benar-benar merespon kondisi masyarakat, dalam hal ini adalah wali murid termasuk juga siswa ya, kaitannya dengan karakter ya. Maksudnya sudah ada peraturannya, jadi kita tidak canggung-canggung. Ya. Ini ada di dalamnya, bukan hanya ada indikasinya ya. Pak Riono, ambil bukan. Itu komplain saya, Pak. Ya, tidak apa-apa. Panjenengan mengakui, tidak apa-apa ya, ini hukum kemenak ya, di sini ya, jajaran kemenak tidak apa-apa. Ini artinya
ketika di situ ada persaingan yang objektif dan sehat, di saya hidup memang bersaing, ya kan? Bu Pariono, apakah memang tadi yang dijelaskan oleh Pak Krisno, kelebihan jajaran madrasah itu nilai plusnya yaitu terkait dengan pendidikan karakter? Panjenengan setuju? Setuju. Nah, artinya kita mengakui kekurangan kita yang SD pendidikan karakternya kurang. Perlu ada penguatan, makanya di setiap pembelajaran ada diselipkan untuk karakter setiap pembelajaran. Kira-kira ada kendala enggak? Kok MP sudah jalan dulu terkait dengan pendidikan karakter, padahal kurikulum juga belum jalan, kita agak ketinggalan. Itu kendalanya apa menurut Anda? Sebetulnya tidak ketinggalan, Pak. Mungkin jalan bersama antara SD dengan ini. Cuma saya untuk MP kan lebih banyak untuk pendidikan agamanya. Sedangkan untuk SD pendidikan agama kan terbatas. Jamnya memang lebih banyak ya jamnya gitu. Artinya ini kesempatan kita sekarang, ya kan? Tidak hanya pelajaran SD juga nanti dengan regulasi yang sudah memadai itu terkait dengan pendidikan karakter, jajaran kita sudah tidak lagi seperti itu ya. Seperti itu ya, demikian. Matur nuwun, tepuk tangan untuk semuanya. Mohon izin, saya bukan ngetes tapi biar panjenengan konsentrasi. Orang ngetes sama jika kan optimis, ya kan, hari ini harus membawa hasil, ya kan, apalagi swadaya, kan bantunya memfasilitas pemerintah, ya kan. Nah, itu. Matur nuwun, saya melihat jajaran pengawas sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sudah memadai, yang itu nanti akan panjenengan sampaikan, hadirkan di masing-masing satuan pendidikan. Jajaran. Pada kesempatan ini saya akan menunjukkan rapor pendidikan Kabupaten Banjarnegara. Jelas jawaban dari pemerintah ketika waktu itu pun tidak perlu ada, pun ada tapi hanya untuk pemetaan. Nah, ini sekarang pemerintah sudah mewujudkan itu, yaitu di rapor pendidikan. Saya mulai dari PAUD dulu. Nah, mohon maaf kalau analisa saya tidak terlalu tajam karena saya memang bukan di belakang pendidikan, jadi saya hanya mengambil tiga variabel saja, yang itu semoga bisa memberikan gambaran kita. Untuk PAUD ini, pengawas PAUD ada yang hadir? Untuk Banjarnegara PAUD dari variabel standar kompetensi pendidik, yaitu meninjau hasil uji kompetensi pendidik begitu tadi dulu ya. Nah, ini hasilnya, potretnya, nilai rata pendidik dalam uji kompetensi pedagogik dan profesional relatif sedang. Berarti perlu dimaksimalkan lagi. Nah, relatif sedang. Dari penilaiannya 0 sampai 100 ringnya kita pada nilai 51,13. Kemudian kompetensi pedagogik. Pedagogik itu apa, Bu? Seninya, seni mendidik atau mengajar? Ya, bukan mengajar juga ya. Ini yang dilihat adalah mutu kinerja dan kompetensi pendidik yang memenuhi standar minimum uji kompetensi pendidik. Hasilnya Banjarnegara mutu kinerja
kinerja dan kompetensi pendidik sangat baik karena nilai rata uji kompetensi pedagogi pendidik relatif tinggi. Nah, ini tapi ini tablet tablet ini kan nilainya 54,43, klasifikasinya tinggi. Kemudian variabel yang ketiga, kompetensi profesional. Ini yang dilihat adalah meninjau kinerja dan kompetensi pendidik yang memenuhi standar minimum uji kompetensi profesional. Kalau tadi pedagogi secara profesional. Potretnya, mutu kinerja dan kompetensi pendidik cukup baik karena nilai rata uji kompetensi profesional pendidik relatif sedang. Jadi profesional masih kalah dengan yang pedagogik. Artinya ini masih perlu dorongan terkait dengan profesional. Mungkin profesional terkait dengan manajemen secara keseluruhan. Nah, ini yang untuk nilainya adalah 47,82. Jadi dari 3 variabel ini yang paling rendah untuk kompetensi profesional 47,82. Ini yang PAUD. Kemudian saya bergeser ke yang SD. SD saya potret 10. Yang pertama, khusus pengawas SD ini catatan hasil rapor pendidikan dari kemampuan literasi. Kemampuan literasi Banjarnegara ada di angka 1,83 sama dengan rata-rata provinsi. Rata-rata provinsi 1,83. Di sini rata-ratanya provinsi dan nasional, tapi yang saya jelaskan provinsi saja. Karena ketika kita berbicara apple to apple lebih tepat provinsi. Nasional ada jenjang antara Jawa dan luar Jawa. Kemampuan literasi, potretnya sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca, namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik menjadi mahir. Artinya peserta didik sudah mencapai batas kompetensi, tetapi perlu didorong untuk menjadi mahir. Capaiannya mencapai kompetensi minimum, baru di minimum belum mahir, berarti standar minimal. Kemudian selanjutnya kemampuan numerasi. Kemampuan numerasi kita angkanya 1,62. Angkanya 1,62, kita masih di bawah rata-rata provinsi. Provinsi 1,64. Artinya ketika berbicara di bawah provinsi, kita berarti pada urutan yang menengah ke bawah. Ini perlu dorongan yang lebih maksimal. Potretnya kurang dari 50% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk numerasi. Berarti belum sampai 50% terkait dengan berhitung. Sehingga hasilnya di bawah kompetensi minimum. Prihatin. Hasil potret terkait dengan numerasi anak-anak SD. Kemudian terkait dengan pendidikan karakter. Pendidikan karakter mendapatkan nilai 2,12 di bawah provinsi. Provinsi 2,14. Pendidikan karakter kita pada capaian berkembang. Penjelasannya
peserta didik terbiasa menerapkan nilai-nilai karakter pelajar Pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis, serta berkebinekaan global dalam kehidupan sehari-hari. Ini penjelasannya terkait dengan pendidikan karakter. Kita pada posisi berkembang terkait dengan pendidikan karakter. Kemudian dari unsur kreativitas kita pada angka 2,35 di bawah provinsi. Provinsi ada di angka 2,37. Kreativitas narasinya adalah peserta didik telah mengimplementasikan dan menggerakkan aktivitas terkait kegiatan yang menghasilkan pemikiran, gagasan, serta karya yang baru dan berbeda secara rutin serta konsisten. Ini narasinya. Kemudian pada nalar kritis. Nalar kritis era sekarang seperti itu memang pendekatannya harus punya komposisi nalar yang tinggi. Kita ada di angka nalar kritis 2,15 di bawah provinsi. Provinsi 2,21. Analisanya, peserta didik terbiasa untuk menelusuri, menganalisis dan mengevaluasi informasi serta bertanggung jawab terhadap keputusan yang dibuat. Kemudian penilaian kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran teman-teman guru SD pada angka 1,88. Masih di bawah provinsi ini, ranknya terlalu jauh di deviasinya. Provinsi 1,93. Narasinya, pembelajaran mengarah pada peningkatan kualitas yang ditunjukkan dengan suasana kelas yang mulai kondusif dan adanya dukungan afektif serta aktivasi kognitif dari guru. Ini potret kita. Gimana? Baru kelihatan ya? Baru mulai ya? Kata kuncinya itu ya, baru mulai. Kemudian kepemimpinan instruksional. Kepemimpinan instruksional. Kita ada pada angka 1,83. Capaiannya terbatas. Di bawah provinsi juga, provinsi 1,98. Narasinya, kepemimpinan instruksional belum mengacu pada visi misi sekolah, belum mendorong perencanaan, praktek dan asesmen pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan hasil belajar peserta didik dan belum mengembangkan program, sistem insentif dan sumber daya yang mendukung guru melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran. Jadi aktivitas kepemimpinan yang dilaksanakan oleh guru belum mengacu, belum berhubungan kalau misi-misi sini ditetapkan, misi-misi mimpi yang mau dituju ternyata belum seiring. Ini terkait dengan kepemimpinan institusional. Kemudian aktivasi kognitif. Ini aktivasi kognitif kita prihatin, yaitu angkanya 1,72, capaiannya masih di bawah provinsi. Provinsi 1,78 dan nasional 1,78 ini. Nasional 1,78. Nasional 1,78.
proses pembelajaran berupa menciptakan iklim pembelajaran terbuka dengan memberikan instruksi, panduan, dan aktivitas yang interaktif pada pembelajaran literasi dan numerasi yang dipraktekkan oleh guru masih bersifat pasif. PR tantangan kita, PR dan tantangan kita bersifat pasif. Selanjutnya saya melihat dari sisi kesejahteraan psikologis murid. Kesejahteraan psikologis murid ini pada angka 1,87 di bawah provinsi 1,93. Penjelasannya, peserta didik merasa aman dan nyaman ketika berada di lingkungan sekolah pada situasi-situasi tertentu saja. Jadi merasa amannya pada situasi tertentu. Dari jam belajar itu ya, jam-jam tertentu ini saja yang merasa aman. Kemudian kesejahteraan psikologis guru kita di atas provinsi, kita 2,3, provinsi 2,26. Narasinya, guru merasa menjadi bagian tak terpisahkan dari satuan pendidikan sehingga mereka sudah sepenuhnya antusias dalam menjalani peran sebagai seorang pendidik. Artinya sudah ada semangat ya dari guru sebagai pendidik, tinggal akselerasinya lagi ya Pak Cida. Kemudian di era sekarang ini dipotret juga perundungan. Perundungan ini dulu ya Pak Cida. Perundungan kita di angka 2,62 di bawah provinsi 2,73. Potretnya, satuan pendidikan aman dari kasus perundungan. Kepala sekolah dan guru telah memiliki konsepsi yang tepat dan yakin dengan pengetahuan dan kemampuannya terkait perundungan. Artinya, kepala sekolah dan guru punya konsep dan kepercayaan diri untuk tidak terjadi perundungan. Kemudian hukuman fisik, ini perlu saya sampaikan ya, hukuman fisik. Angka kita 2,26 di bawah provinsi 2,34. Penjelasannya, satuan pendidikan aman dari kasus hukuman fisik. Aman. Kepala sekolah dan guru telah memiliki konsepsi yang tepat dan yakin dengan pengetahuan dan kemampuannya terkait hukuman fisik. Alhamdulillah. Kata kita sudah yang di era yang sekarang. Kalau niat yang telat takut kalau dari sini kan apa kan eranya itu seperti itu kan. Selanjutnya kekerasan seksual. Kekerasan seksual kita di angka 1,86 bawah provinsi 1,99. Ya. Di satuan pendidikan jarang terjadi kasus pelecehan seksual. Di satuan pendidikan jarang berarti ada kasus ya. Kepala sekolah dan guru sudah memahami konsep, definisi dan bentuk-bentuk pelecehan seksual, namun belum cukup yakin dengan kemampuannya dalam mencegah dan menangani kasus pelecehan seksual. Ini perlu didalami ini. Kenapa belum cukup yakin ini Pak Cida untuk mencegah kekerasan seksual? Jangan-jangan karena pelakunya dari kalangan temannya sendiri. Narkoba kita angka 2,29, provinsi 2,43. Satuan pendidikan aman dari kasus penyalahgunaan narkoba. Kepala sekolah dan guru memahami pengertian narkoba dan contoh penyalahgunaan narkoba. Alhamdulillah. Ada kasus untuk SD. Terakhir untuk SD, iklim kebinekaan kita pada angka 2,19.
Provinsi 2,23. Capaiannya, potretnya, satuan pendidikan mulai mengembangkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi toleransi agama atau kepercayaan dan budaya, mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas, mendukung kesetaraan agama atau kepercayaan, budaya dan gender, serta memperkuat nasionalisme. Kalimat intinya mulai mengembangkan ya majikan. Kemudian toleransi agama dan budaya pada angka 2,12, provinsi 2,11. Capaiannya, satuan pendidikan mengakui adanya keragaman agama atau kepercayaan dan budaya, tetapi tidak sepenuhnya menerima keragaman tersebut. Katakan ini, ya kan? Mengakui tapi tidak sepenuhnya, ini berarti masih ada sisi-sisi ya, mungkin perbedaan aliran, aliran berapa agamanya tadi berbeda organisasinya itu bebas juga, ya kan? Tadi malam saya terawih di Madiraja, uniknya begini, terawihnya 11 rakaat, ya kan? Alhamdulillah Al-Fatihahnya, Bismillahnya pelan-pelan, 2 rakaat, setiap rakaat yang kita membaca sholawat. Sholawat tadi saya mulai, ya, jadi unik. Sholatnya terawihnya Muhammadiyah, tapi tata caranya NU. Ya, tadi malam ya, jadi tadi malam itu kita terawih, ya, perpaduan antara Muhammadiyah dan NU. Luar biasa internasional, kan? Ya, dan suasananya gembira. Dari sisi gembira kemudian dari penyambutannya sama suhuannya. Saya buat dulu sini Madiraja ini contoh, kan? Artinya tidak ada ego. Yang penting kita sholat ramai. Selanjutnya toleransi agama dan budaya kita di angka 2,12, provinsi 2,11. Capaiannya, satuan pendidikan mengakui adanya keragaman agama, kepercayaan dan budaya. Ini sudah gini. Sikap inklusif. Nah, ini sikap inklusif kita di angka 1,81. Ini rendah ini. Capaiannya, satuan pendidikan hanya mendukung dan mengakomodir peserta didik tertentu untuk mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas. Ini hanya mendukung dan mengakomodir peserta didik tertentu. Monggo, ini dari berbagai potret saya mengambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 yang untuk SD. Selanjutnya saya bergeser yang terakhir, yaitu yang SMP. SMP, kemampuan literasi khusus pengawas SMP. Kemampuan literasi kita di angka 1,88. Provinsi di 1,92. Capaiannya, sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca, namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik menjadi mahir. Jadi kita baru mencapai kompetensi minimum. Kemampuan moderasi sama ini dengan SD ini. Kita di angka 1,73, di bawah kompetensi minimum. Provinsi 1,76. Capaiannya, kurang dari 50% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk numerasi. Nanti ada hubungannya SD matematika ini kurang, SMP-nya pada ya. Kan? Ini karena memang kualitas itu, apakah kualitas itu? Bapak pengawasan juga ya. Masuk ini para jasa ya.
kita di ruang kerja. Karakter kita di angka 2,13, provinsi 1,18. Maaf, 2,13, provinsi 2,18. Capaiannya, peserta didik terbiasa menerapkan nilai-nilai karakter pelajar Pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis, serta berkebinekaan global dalam kehidupan sehari-hari. Ini terkait dengan karakter. Kemudian kreativitas kontrak anak SMP angkanya 2,18, provinsi 2,23. Peserta didik memiliki kesenangan dan pengalaman untuk menghasilkan pemikiran, gagasan, serta karya yang baru dan berbeda, serta sudah diimplementasikan secara optimal. Sehingga kreativitas anak SMP sudah pada tahapan berkembang, alhamdulillah, sudah tidak di bawah standar. Nalar kritis angkanya 4. Nalar kritis angkanya 2,1, di bawah provinsi 2,14. Peserta didik terbiasa untuk menelusuri, menganalisis, dan mengevaluasi informasi serta bertanggung jawab terhadap keputusan yang dibuat. Ini nalar kritisnya, jadi sudah terbiasa. Kemudian penerapan praktek inovatif. Ini masih menjadi tantangan kita. Angkanya pada 52,67 di bawah provinsi. Ini catatan untuk pengawas. Penerapan praktek inovatif. Guru pasif mencari cara, sumber, dan strategi pengajaran dalam rangka melakukan inovasi pembelajaran untuk meningkatkan ketertarikan, keterlibatan, dan pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran. Guru pasif, pasif kan males kan? Males untuk mencari cara ataupun sumber-sumber. Di tantangan kita, ya kita capaiannya pasif. Kepemimpinan instruksional angkanya 1,77 di bawah provinsi 1,81. Sama dengan yang SD. Kepemimpinan instruksional belum mengacu pada visi misi sekolah, belum mendorong perencanaan, praktek, dan asesmen pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan hasil belajar peserta didik, dan belum mengembangkan program serta insentif dan sumber daya yang mendukung guru melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran. Selanjutnya, ini ada hubungannya dengan kepemimpinan instruksional. Visi misi sekolah. Visi misi sekolah kita pada angka 48,79, provinsi 49,89. Potret kita sampai visi misi sekolah tidak menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja sekolah, serta tidak dikomunikasikan kepada warga sekolah. Artinya visi misi sekolah hanya terbatas pada konsep perencanaan di atas meja, artinya baru simbolis saja, memenuhi apa yang diinginkan, tapi tidak menjadi nafasnya, ya kan, aktivitas dari sekolah tersebut. Sehingga visi misi sekolah di SMP hanya seperti saja. Pengelolaan kurikulum sekolah kita ada di angka 45,85, provinsi 46,61. Potret kita, perencanaan pembelajaran, praktek pembelajaran, dan praktek asesmen di satuan pendidikan belum berorientasi pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Tantangan besar ini jajaran pengawas. Perencanaan pembelajaran masuk prakteknya belum berorientasi pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Mungkin hanya memenuhi kewajiban
2,78, provinsi 2,74. Bagus apa tidak? Bagus. Ya, aman ini. Satuan pendidikan aman dari kasus perundungan. Kepala sekolah dan guru telah memiliki konsep yang tepat dan yakin dengan pengetahuan dan kemampuan terkait perundungan. Hukuman fisik kita di angka 2,56, provinsi 2,46. Satuan pendidikan aman dari kasus hukuman fisik. Kepala sekolah dan guru telah memiliki konsepsi yang tepat dan yakin dengan pengetahuan dan kemampuan terkait hukuman fisik. Kekerasan seksual ini kita di angka 2,22, provinsi 2,18. Ini capaiannya waspada. Di satuan pendidikan jarang terjadi kasus pelecehan seksual, jarang. Kepala sekolah dan guru sudah memahami konsep, definisi dan bentuk-bentuk pelecehan seksual, namun belum cukup yakin dengan kemampuannya dalam mencegah dan menangani kasus pelecehan seksual. Demikian Bapak Ibu potret rapor pendidikan kita sebagian negara dari PAUD, SD dan SMP. Ini saya sampaikan suatu hal yang sangat penting. Bagi saya ini bukan saya mencari kekurangan, apalagi kesalahan tidak, tetapi ini bagian dari refleksi kita untuk mengintrospeksi, mengevaluasi diri kita, dan ini akan menjadi bahan rumusan kebijakan ke depan. Saya mohon dukungan dari semua jajaran pengawas terkait dengan masih kekurangannya kita terkait dengan rapor pendidikan. Dan rapor pendidikan ini bukan ini ya Pak? Luar biasa ya. Ya, mari saya sampaikan juga kan, luar biasanya apa? Saya sudah bekerja di 10 instansi termasuk dinas pendidikan. Saya menghitung tadi, saya sudah bekerja di 10 instansi. Baru kali ini saya dipotret, ya kan? Saya di pariwisata, tidak ada pekerjaan seperti ini. Apalagi itu Kementerian Pariwisata itu bukan orang-orang ya, kalau itu Kementerian Negara harus ada jaringan ke kawasan. Jadi saya sangat bersyukur sekali. Dunia pendidikan kita dipotret, jadi kita tahu. Oh iya, negara masih di bawah rata-rata provinsi. Artinya ya, misalnya Kabupaten Semarang itu orang ngompos ya. Kan? Iya, Kabupaten Semarang kan di bawah provinsi kan orang ngompos. Ya kan kalau tampaknya intonasinya mana? Sudah kan? Kalau tinggi mana? Bisa dicepi kan? Baca kan? Saya tidak akan rendah diri tidak, tapi ayo kita bersemangat untuk lebih mengoptimalkan lagi potensi-potensi yang kita miliki. Saya kira tinggal bagaimana kebijakan kita, pendekatan kita di masing-masing satuan. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa sampaikan secara resmi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim secara resmi seminar untuk jajaran pengawas terkait dengan pelaksanaan kurikulum merdeka di tahun 2022 saya nyatakan dibuka. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk perlindungannya kepada kita semuanya, dan semoga apa yang kita laksanakan, apa yang kita berikan kepada masyarakat, itu bagian dari rasa tanggung kita untuk kemajuan kita. Atas segala kekurangannya di dalam saya menyampaikan ada hal yang tidak berkenan, segala dan segala kemaafan. Sebesarnya, selamat mengikuti seminar sukses untuk aksi bangga negara. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Andes Yusianto Widisankai, PLT Kepala Dinas Beberapa Kabupaten Banjarnegara, yang telah berkenan memberikan sambutan arahan pembinaan dan sekaligus membuka secara resmi seminar pendidikan kurikulum merdeka yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia APSI Kabupaten Banjarnegara. Bapak dan Ibu yang kami hormati, maka selesainya sambutan kepala di Dipora Kabupaten Banjarnegara, maka selesai sudah acara pembukaan seminar kurikulum merdeka yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia APSI Kabupaten Banjarnegara pada hari ini, Rabu
13 April 2022. Dan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa acara pembukaan telah terlaksana dengan lancar, marilah kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya mengantarkan acara, mohon maaf atas segala kehilafan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Ketua Panitia. Bapak Ibu, saya pamit dulu, Jeh. Jeh, Pak. Jeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.